Di saat derasnya arus informasi, tentu kita sering mendengar yang namanya fakta dan hoaks. Namun terkadang kita melupakan satu hal terpenting dalam informasi, yaitu adalah kode etik dalam penyampaian informasi. Kode etik adalah aturan moral dan profesional yang mengikat siapapun yang menyampaikan informasi, terutama jurnalis dan media. Kode etik menuntut agar berita harus akurat, berimbang, tidak merugikan, serta menghormati hak publik untuk tahu kebenaran. Fakta merupakan informasi yang telah diverifikasi dan juga terbukti kebenarannya. Sedangkan hoaks merupakan informasi yang tidak benar, tidak akurat, bahkan menipu, yang mana bisa jadi disengaja ataupun tidak, yang bertujuan untuk menipu para pembacanya. Namun seperti yang kita ketahui di media sosial itu banyak informasi yang kita tuh nggak tahu yang mana fakta, yang mana hoaks. Dan informasi tersebut tuh berseliweran di mana-mana. Kadang ketika kita ingin membaca sebuah informasi, terkadang kita itu harus benar-benar memeriksa gitu, apakah informasi yang disampaikan ini sesuai dengan fakta lapangan, atau jangan-jangan informasi ini malahan dibuat sebagai bentuk untuk menipu masyarakat atau bahkan membodoh-bodohi masyarakat. Oleh karena itu, ada yang namanya kode etik dalam penyampaian informasi. Kode etik tersebut berguna untuk mengarahkan para media-media agar bisa menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebenaran dan tidak membodoh-bodohi ataupun menipu para pembaca maupun masyarakat. Kemudian muncul satu pertanyaan. Apakah media ini sudah dikuasai oleh pemerintah? Jika kita ingin menjawab hal tersebut, tentunya tidak ada bukti-bukti yang sangat-sangat jelas. Karena ada kemungkinan media ini sudah memang dibayar ataupun dikuasai oleh pemerintah, atau juga ada media itu yang masih pro dengan masyarakat dan ingin menyampaikan kejujuran itu sendiri. Dan juga kita tidak pernah tahu apa yang bermain di belakang media. Terkadang kita menerima informasi, namun informasi tersebut terasa seperti tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ketika kita ingin mencari informasi yang faktual, yang sesuai dengan kenyataan, tapi kita malah diberikan informasi yang hoax. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa atau bahkan juga masyarakat harus bisa memilah dan memilih informasi apapun yang kita dapatkan di media sosial. Jangan-jangan informasi yang kita dapatkan itu adalah hasil dari buzzer. Kita kan juga tidak tahu apakah informasi yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan atau disesuaikan dengan kehendak dari orang-orang yang berkepentingan. Lalu muncul persoalan yang lebih sensitif. Bagaimana jika berita-berita yang hoax ini malah diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri? Apa solusi yang dapat kita lakukan? Tentunya solusi yang bisa kita lakukan itu juga mungkin membutuhkan effort lebih ya. Karena kita juga harus bisa mengetahui atau bisa memastikan, kita harus bisa mengkonfirmasi apakah berita yang disampaikan itu valid atau tidak dengan berbagai macam cara. Yang pertama tentunya kita bisa mengecek pendapat-pendapat dari berita-berita tersebut yang kita dapatkan dari media massa ataupun dari berita-berita yang ada di internet. Namun jika kita masih merasa kurang puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan dari berbagai macam pendapat berita, kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi effortnya. Apa itu? Yaitu adalah turun ke lapangan. Kenapa kita harus turun ke lapangan? Karena
dengan kita melihat langsung bagaimana kondisi yang terjadi yang dijelaskan dalam berita yang kita baca, apakah sesuai dengan yang diinformasikan gitu, atau jangan-jangan itu sudah diputarbalikkan informasinya. Bisa jadi kita bertanya langsung kepada orang yang ada di tempat itu, di lapangan tersebut, atau kita melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Apakah sudah sesuai yang disampaikan oleh berita tersebut, atau jangan-jangan tidak sesuai gitu. Atau bahkan bisa berkebalikan dari apa yang disampaikan di berita tersebut. Jadi memang kita harus sedikit lebih berusaha dalam membuka fakta dari apa yang kita dapatkan di media sosial. Karena kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa saja informasi yang kita dapatkan. Kita juga butuh pemikiran yang kritis gitu. Jika disampaikan A, apakah benar A ini seperti ini? Kenapa A ini terlihat sangat-sangat mulus? Kenapa tidak ada B-nya? Kenapa tidak ada C-nya? Terkadang kita juga harus mendorong diri kita itu supaya sedikit membuka pikiran. Jangan hanya lurus tabung saja menerima sebuah informasi apapun itu. Kita harus bisa untuk berpikir lebih dalam mengenai informasi yang kita terima. Apakah memang informasi ini sesuai dengan kenyataan, atau sudah diubah atau disistematikan sesuai dengan orang yang berkepentingan.